Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua, dan salam suar integritas. Kembali lagi bersama saya, Fajar Harnanto, netizen Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dimanapun berada. Kali ini kita sudah kedatangan tamu lagi di episode Suar Integritas selanjutnya, ya. Ini kita kedatangan dari P3K nih. Hasil dari CASN terbaru Inspektorat Jenderal Kementerian Agama. Jadi ini termasuk pegawai baru di Itjen Kemenak gitu. Nah, nanti sebelumnya kita akan punya konten-konten khusus nih ya, teman-teman. Nanti kita akan punya konten khusus terkait pembahasan penerimaan CASN dimahnya ya. Nah, ini untuk mukodimahnya ya. Mukodimahnya kita akan di tahun satu orang hasil CASN di tahun lalu ya. Ini ada di sebelah kita Mas Ahmad Soleh. Apa namanya? Ahmad Soleh. Mas Ahmad Soleh. Ya. Sehat nggak? Ya. Nama Mas Fajar kabar? Sehat juga. Sehat. Ya, jadi ini Mas Ahmad Soleh ini termasuk hasil pengadaan pegawai ya di Kementerian Agama di tahun 2023 ya? 23, betul. 23 ya, masuk di 2024. 2024. Ya, kenapa kita undang Mas Soleh? Saya panggilnya Mas aja ya? Mas boleh? Kalau Pak nanti saya takutnya cium tangan. Salim. Ya, kenapa kita datangkan Mas Soleh di sini? Karena Mas Soleh ini punya background cerita yang menurut kami menarik nih gitu. Tapi sebelumnya coba diceritakan dulu Mas Soleh sebelumnya ini kerja di mana, kemudian asalnya dari mana gitu ya. Kemudian kenapa kok bisa sampai di Itjen ini sebagai P3K? Oke, terima kasih Mas Fajar sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para netizen, perkenalkan nama saya Ahmad Soleh di Man 17 Jakarta. Sebelumnya itu operator di Man 17 Jakarta Barat. Saya memegang beberapa aplikasi ya, yang memegang beberapa aplikasi, terutama Omspan juga, Simpek, Simka, Omspan juga. Ini orang paling operator ya lumayan. Operator itu orang paling sibuk. Saya lanjut di tahun 2014 saya backup bendahara ya. Nah, semenjak saat itu saya backup bendahara buat menggantikan masalah keuangan, laporan keuangan. Nah, di tahun 2017 kita nih dapat dana hibah. Dana hibah dari Pemprov DKI ya kan. Karena awal permulaan nih, nah kita itu pencairannya agak tersendat, bermasalah kurang lebih 6-7 bulan. Nah, karena agak tersendat, saya nyari alternatif dong. Ya kan, supaya dapur ngebul. Akhirnya saya daftar ojol. Hah? Ojol. Grab. Berarti ini sebelumnya narik ojol. Ojol. Oh, gitu. Pernah ojol. Iya. Oh, pantas saya tuh kemarin ya kalau nggak salah tuh ngeliat kok ada ojol masuk inspektorat itu nggak itu saya Mas Soleh ternyata tuh. Iya, itu saya Mas Soleh ya. Betul. Oh gitu. Terus gimana tuh? Maksudnya gini, ya nggak apa-apa. Profesi ojol kan juga nggak menarik gitu ya. Profesi yang seperti apa, tapi menarik gitu ya. Saya sendiri nggak merasakan bukan nggak merasakan lah seperti struggle gitu ya. Itu mungkin saya membahasakannya struggle gitu ya. Itu kenapa dulu memilih punya sambian kerjaan itu sebagai ojol itu kenapa? Karena waktu itu kalau boleh jujur gaji dari dana hibah itu agak kurang ya, agak kurang. Supaya saya nyari alternatif gitu, supaya dapur ngebul dan supaya anak bisa jajan. Gitu. Ya, saya paham sih kalau misalnya operator itu mengandalkan dana di luar DIPA ya, itu pasti kan nggak menentu ya Mas ya. Artinya dalam DIPA aja mungkin bisa ada peluang keterlambatan, apalagi nggak ada DIPA-nya gitu ya. Gitu ya pasti ya gitu ya. Sebagai operator gitu kemudian harus punya tanggung jawab anak istri ya, kemudian memilih ojol gitu ya. Itu sebenarnya tantangannya lebih kompleks ya. Jadi ojol ini saya boleh cerita ya? Boleh. Ojol, setelah daftar ojol itu, saya pagi berangkat nih sebelum ke kantor, saya narik dulu. Narik 1-2 rit lah yang ke arah kantor. Gitu. Dan setelah kerja pun kerja. Gitu. Dan setelah kerja pun saya kan pulang jam 4 nih. Setelah jam 4 saya standby di aplikasi, saya nyari ke arah rumah. Kebetulan waktu itu saya masih tinggal di Taman Kota. Jakarta Barat. Nah, setelah beberapa bulan saya pindah ke dari pulang kantor. Nah, saya dari pulang kantor arah ke Kebayoran Lama. Kurang lebih dapat 1-2 rit. Begitu aja hampir tiap hari kurang lebih 2-3 bulan.
gitu. Iya. Jadi lumayan capek sih. Lumayan capek. Berangkat ya? pagi, pulang agak maleman gitu. Jadi berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah kadang-kadang jam 7 jam 8 baru pulang. Baru pulang ya. Nanti kan tugas operator itu kan butuh fokus ya. Artinya operator itu segala dikerjain kalau saya bahasanya. Kalau saya ngaudit nih di sebuah satker gitu ya. Itu pasti saya berhubungan langsung dengan operator. Iya, betul. Karena mereka itu yang tahu gitu ya dapurnya sekolah itu mereka waktunya itu bagi fokus. Gimana itu bagi waktunya itu bagi fokusnya itu antara jadi operator sama narik ojol. Nah, tantangannya di situ. Maghrib lah, ojol pulang dari ojol nih, maghrib lah jam tujuan, saya istirahat sebentar. Nanti jam 9 ke atas kalau ada kerjaan saya kerjain. Oh gitu. Yang kira-kira pekerjaan operator pagi harinya sampai siang hari nggak sempat pegang, malam saya pegang. Istirahatnya gitu. kapan berarti? Nah, saya buat di sini nyampe kurang lebih jam 11 jam 12 saya tidur. Tidur ya, Masya Allah. Itu perjuangan ya. Nah, sekarang kok bisa-bisanya nih sampai ke P3K Ijen tuh gimana ceritanya? Dari 2017 saya berlanjut 2018 saya daftar CASN. Waktu itu saya daftar di Kemenak juga dan alhamdulillah saya nggak lolos. Ya kan? Di 2019 saya daftar juga CASN, cuma lagi itu saya milih yang agak jauh di Kemenhub. Karena background pendidikan saya dapatnya di situ, gitu di Kemenhub. Dan alhamdulillah saya nggak lulus juga, ya kan? Ternyata agak berat sih soalnya ya kan. Terus di 2022 ada pendaftaran P3K, ya kan, angkatan pertama. Waktu itu saya ambil Arsiparis, ya kan, Arsiparis. Waktu itu ada optimalisasi dan saya tetap tidak lulus kan. Nah, di 2003 saya ngambil ahli pertama perencana. Kenapa saya ngambil ahli pertama perencana? Satu di sini formasinya ada 3, dan kedua agak dekat dari rumah saya. Rumah saya kan tinggal di Kebayoran Lama, dari sini kan kurang lebih 5-20 menit. Dan alhamdulillah mungkin rezeki saya, doa orang tua saya, doa istri, dan rezeki anak, alhamdulillah saya diterima di sini gitu. Oke. Jadi setelah berapa kali gagal ya? Gagal. 3 kali, 4 kali? 2 kali CASN, 1 P3K. 3 kali gagal ya? 3 kali gagal. Satu lagi dapat piring ya? Tapi alhamdulillah masuk ya? Iya, alhamdulillah masuk ya? Iya, luar biasa itu teman-teman. Jadi ini inspirasi ya teman-teman sobat Inspektorat Jenderal, netizen Inspektorat Jenderal. Kalau mau berjuang ya, nggak akan ada yang sia-sia ya Mas Soleh ya? Gitu ya. Ini saya punya ini nih, tadi saya coba lihat-lihat di parkiran nih masih ada atributnya Mas Soleh nih. Coba Mas Buhori coba bawa sini. Nih. Nah, oke, terima kasih Mas Bu. Ini kita sensor dikit ya. Tapi udah tahu lah ini kostumnya apa lah ya. Nah, ini ada sampai sekarang nih masih ini atau ada kenangan lagi lah yang bisa diceritain dari atribut ini. Kalau kenangan ini kenapa masih dipakai ke kantor loh gitu maksudnya? Nah, ini kadang-kadang saya ini walaupun saya udah di Ijen ya, karena saya baru, jadi kadang-kadang saya sambil nyambi juga. Sabtu Minggu, kadang-kadang kalau kira-kira buat jajan bocah saya keluar Sabtu Minggu gitu. Tapi bukan online, offline. Offline itu saya keluar, misalnya ya saya nyari pangkalan ojek terdekat gitu. Jangan rumah saya ada pangkalan ojek, saya nongkrong aja di situ. Gitu. Kalau misalnya dapat 1-2, ya udah saya pulang. Johor saya pulang. Gitu. Yang penting buat jajan anak adalah sama beli bensin. Jadi sementara ini sambil nunggu rapelan ya? Sambil rapelan. Semoga aja. Sambil nunggu rapelan ya? Iya. Tapi dan kedua, emang karena udah telanjur dari 2017 saya pakai jaket ini, udah nyaman sama jaket ini. Gitu ya? Aduh. Nggak tahu dah kalau di Ijen gimana? Boleh pakai jaket ini? Ya boleh, nggak apa-apa. Cuma kemarin saya pas masuk parkiran kok ada yang parkir ojol nih, ada yang nginep apa gimana gitu kan. Ternyata ada teman kita karyawan sini yang berasal dari backgroundnya pernah ojol gitu ya. Iya. Jadi memang sampai sekarang sambil nyambi-nyambi lah ya Sabtu Minggu ya. Kalau lagi nggak ada kesibukan masih suka narik ya. Masih narik. Soalnya ya. Ini luar biasa ya teman-teman semua. Jadi kalau memang 1-2 kali gagal tuh nggak masalah ya? Nggak masalah. Usaha terus. Nah ini usahanya apa nih? Kok bisa lulus nih tahun 2023 nih, usahanya gimana nih? Kebetulan waktu itu kita ngambil jalur khusus ya, jalur honorer. Nah setelah saya daftar perencana, saya nyari-nyari informasi. Apa itu perencana, ya kan? Saya nyari di YouTube, di Telegram, saya masuk grup-grup, saya nyari
info tentang soal ya kan. Dan alhamdulillah di ya apa namanya, saya nyebut merek nih ya, ada grup khusus untuk berbagi soal perencana. Oh gitu. Berbagi soal. Saya masuk, saya tes nilainya, alhamdulillah saya pas tes nilainya ya dia passing grade lewat lah ya. Belum sih, belum passing grade. Karena khusus nggak ada itu ya. Oh, nggak ada penilaian itu passing grade-nya ya. Oke. Dia cuma ranking. Alhamdulillah saya lulus untuk ini. Ya, untuk rankingannya ya. Rankingannya. Masih masuk untuk seleksi berikutnya gitu ya. Untuk moderasi beragama. Iya. Ini luar biasa. Ya, saya sih terus terang dulu saya masuk di 2015 dengan CAT ya, kurang lebih mungkin sama ya prosedurnya. Jadi ini membuktikan teman-teman untuk menjadi pegawai negeri sipil atau ASN ya, ASN di Indonesia ini sekarang sudah sistemnya semakin merit gitu ya. Artinya tidak ada lagi kamu backgroundnya dibawa siapa, bayar berapa gitu, nggak ada ya? Nggak ada sekarang. Nggak ada ya, karena suara integritas kita harus bicara integritas juga nih. Jadi memang nggak ada ya Mas Soleh ya? Nggak ada, sekarang transparan. Transparan ya, nggak dimintain masuk izin ada tarifnya. Enggak, gitu. ada. Nggak ada ya. Jadi itu ya, murni usaha ya, sendiri, belajar ya, dan berdoa ya. Berdoa. Itu siapa yang paling apa namanya support? Pertama sih kemungkinan istri support banget ya. Yang kedua juga orang tua, ya kan, dan sama anak-anak. Orang tua sama anak-anak ya. Itu gimana? Anak istri ketika bapaknya lulus sih? Itu nah, pas waktu pengumuman saya lulus, itu kan saya buka pengumuman jam 2 pagi. Jam 2 pagi? Jam 2 pagi, saya langsung bangunin istri. Saya bangunin istri, saya peluk istri, saya cium istri. Saya berdoa, langsung habis itu saya lanjut tahajud, ucapan terima kasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jam 2 pagi itu ya? Jam 2 pagi, saya buka pengumuman. Luar biasa ya? Luar biasa banget. Luar biasa ya? Jadi bersyukur sekali ya sudah. Bersyukur banget. Dan kita juga mudah-mudahan kiprahnya Mas Soleh di Inspektorat ini semakin luar biasa ya, bisa memberikan kontribusi ya kepada instansi Inspektorat Jenderal dan khususnya untuk Kementerian Agama ya. Karena ini bukan orang baru juga di Kementerian Agama, sudah lama jadi operator kan. Dari 2013. Nah, jadi mungkin apapun seluk-beluk tentang dunia aplikasi yang dipakai di Kementerian Agama udah sedikit banyak tahu ya Mas Soleh ya. Udah nggak asing, nggak asing ya. Ya, luar biasa. Oke, itu mungkin ya episode Suara Integritas kita di kali ini. Nanti ke depan kita akan coba bahas terkait dengan CASN nih, bagaimana sih prosedur CASN terutama di Inspektorat Jenderal nih teman-teman yang mau, yang banyak komen tuh di Mas Soleh banyak yang komen di tempat kita jadi pegawai Ijen, caranya daftar ke Ijen, jadi pegawai Ijen gimana sih caranya? Kan ngelihat postingan teman-teman auditor kan pergi ke sana, pergi ke sini ya. Teman-teman tuh pengen bergabung ke Inspektorat tuh caranya gimana, nanti akan kita bahas di episode-episode selanjutnya bagaimana cara untuk mulai dari seleksi berkas, mendaftar dan lain sebagainya di episode-episode selanjutnya. Mudah-mudahan nanti ada figur-figur seperti Mas Soleh lagi yang struggling ya, yang luar biasa semangatnya tanpa menyerah setelah 3 kali gagal, kemudian usaha berikutnya berhasil menembus CASN jalur P3K. Oke Mas Soleh, ikutin saya ya, nanti kita closing penutup Suara Integritas gitu ya. Oke, kembali lagi nanti di episode selanjutnya dari kami. Salam Suara Integritas. Ciao.